Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, doa saya semoga jenengan sehat, jenengan bahagia bersama keluarga, sejahtera, dan angan-angan cita-cita tetap terkabul di tahun 2021 ini. Amin. Ini saya akan melakukan pemupukan, Lur. Saya biasanya memupuk pakai ini alatnya, tetapi kelihatannya ini nggak mungkin kita lakukan karena polybag yang kita pupuk terlalu kecil. Maka kita menggunakan sendok kecil, ini sendok teh, dan ini sepucuk gini aja, sedikit sekali. Ini saatnya geser. Ini karena kemarin ini polybag kiriman, bukan bikinan saya sendiri, jadi ukurannya kurang pas. Ini terlalu kecil, polybag ukuran 10-15 nih, jadi kecil memanjang gitu. Jadi media tanahnya kurang. Kalau untuk lombok, untuk tomat gitu memang pas sih ukuran segini. Tapi kalau untuk ukuran porang itu kurang besar. Kalau porang ukuran 15-15, Lur. Ini ukuran 10-15 ya. Jadi cenderung memanjang kecil gitu. Zaman dulu porang itu nggak dipupuk juga hidup, Lur. Jadi zaman dulu porang tanpa dipupuk pun hidup. Dan zaman dulu dilempar, bahasa Jawanya porang diantem no kae urip. Di porang itu dilempar ke semak-semak gitu saja hidup. Itu zaman dulu. Terus pertanyaannya, apakah sekarang juga masih seperti itu? Ya iya, sama. Cuma ada cumanya kan. Masa budidaya model gitu kan nggak pas, itu kan bukan budidaya. Karena status porang zaman dahulu adalah gulma. Tapi kalau sekarang status porang itu bukan gulma lagi. Malah status porang sekarang adalah komoditas pangan. Kalau komoditas pangan ya itu sama halnya pertanyaan Pak Po, padi itu tercecer di jalan saja tumbuh. Nah itulah. Jadi tetapi kalau padi tercecer di jalan tumbuh, apakah mungkin itu akan menjadi padi yang bagus dan bisa menghasilkan panen yang bagus, kan gitu. Sama saja. Jadi banyak argumen-argumen di medsos itu, porang itu dilempar saja hidup. Kenapa harus bertele-tele? Porang nggak usah dipupuk juga bagus. Iya sih. Tapi dengan perkembangan zaman, akhirnya porang pun mengikuti zaman. Jadi kalau sekarang tanam porang nggak dipupuk ya sama juga tumbuh tapi ya nggak maksimal gitu. Kalau tumbuhnya saja nggak maksimal, otomatis panennya ya tetap nggak maksimal. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sekiranya harus bijak sedikit lah dalam hal budidaya. Karena termasuk bibit-bibit dari komoditas itu porang itu termasuk mahal, Lur. Mahal. Kalau sekilo sudah di atas 80.000 sampai 450 itu
cenderung mahal. Jagung hibrid saja nggak sampai segitu sekilonya. Padahal rata-rata jagung hibrid itu kan barang impor kan. Terus dikasih label Indonesia kan gitu. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat, dan saya cuma mengingatkan kalau tanam per hari ini Januari ini Pak Po, Januari ini masih kalau mau tanam masih sudah terlambat belum? Belum kalau jenengan pakai bibit yang benar. Kalau jenengan pakai bibit katak ya sudah terlambat. Tapi kalau jenengan pakai bibit polybagan seperti ini ya, ini kan istilahnya cuma pindah lahan, dia nggak mengalami stres terlalu lama. Dan kalau pakai bibit polybagan jangan langsung ditanam lor, dia didiamkan, turunkan di lokasi bang 3 hari gitu, biarkan dia kehujanan, biar dia adaptasi dengan lingkungan setempat. Dan setelah dalam pengangkutan itu kan jelas dia layu loyo gitu. Dan karena di perjalanan bergerak terus dan juga panas selama perjalanan itu. Jadi perlu perlakuan yang harus dikuasai walaupun tanam pakai polybag. Apalagi tanam pakai cabutan lur. Kalau cabutan itu harus tahu tata cara dan perlakuannya sebelum ditanam. Kalau jenengan nggak menguasainya ya lebih baik jangan tanam pakai cabutan. Karena pakai cabutan itu zaman dahulu saya pun banyak pengalaman dengan cabutan, karena tanaman saya lebih banyak dulu dari hasil bolangan sendiri. Bukan beli gitu, bukan. Bolang sendiri zaman dulu. Dan biasanya dulu cari di hutan gitu, setelah sampai di langsung kita nggak kita bawa pulang, langsung kita bawa ke lokasi. Dan di lokasi saya taruh di bawah pohon. Setelah taruh di bawah pohon itu usahakan yang teduh. Dan ikatannya itu biasanya kan dulu mikul lur. Mikul itu kan pasti diikat gitu. Pasti ada yang layu, ada yang patah, ada yang pepes gitu pasti. Itu ditaruh di bawah pohon, terus dibiarin selama 5-7 hari. Dan itu dibiarkan kaku. Kalau dia sudah kaku, stresnya hilang gitu, sudah nggak layu lagi, itu dan di pangkalnya si porang itu kan akarnya patah kan, waktu dicabut itu kan cabut paksa namanya di hutan. Akarnya patah. Setelah patah itu dia akan membentuk jaringan baru. Ya, jaringan baru itulah nanti selama seminggu itu dia akan tumbuh di pangkalnya itu putih-putih gitu. Putih-putih itu adalah calon jaringan akar baru. Ketika sudah tumbuh putih-putih, semacam agak kayak beras itu kalau porangnya gede. Terus batangnya kaku, itu baru siap tanam. Dan cara tanamnya pun cara tanam cabutan itu tidak seperti biasa lor. Kalau jenengan pakai cabutan, tanamnya itu digeletakkan. Jadi nggak diberdirikan, dipasang tiang, itu enggak, digeletakkan. Dan usahakan kalau cabutan tanamnya di tempat yang teduh lur, di bawah pohon gitu, atau paling tidak enggak sehari itu kena panas lah.
atau di bawah apa tebing-tebing gitu yang agak lembab basah gitu. Nah, nanti nanti pertumbuhannya gimana? Kalau pertumbuhannya sih bagus. Nanti dia akan membentuk jaringan baru dan pembentukan akar baru, dan itu akan bagian ini dia akan bangun. Kalau itu digeletakkan, yang bagian segitiga ini akan bangun, mengangkat diri ke atas. Dan kalau digeletakkan itu akan mempercepat tunas baru, dan dia akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas baru itulah harapannya. Tapi untuk kataknya bagus, tapi untuk umbinya musim pertama ya asal hidup gitu, karena dia sebelumnya sudah hidup di tempat lain, atau dia sudah membentuk jaringan yang sempurna, akhirnya diputus paksa, dan juga akan istilahnya gawe awak neh lah, atau bikin badan baru lah, jaringan baru. Makanya kalau dia bikin jaringan baru ya nol lagi gitu untuk pertumbuhannya. Jadi untuk dulur-dulur yang belum menguasai teknis tanam cabutan, saya harapkan belajar dulu atau kuasai dulu cara tanamnya. Jangan sampai saya melihat di Facebook itu ada yang mati karena ditanam di tanah terbuka, dan dapat cabutan langsung ditanam walaupun keadaan hujan. Jadi proses pemulihan stres itu perlu. Itulah kuncinya kalau kita pakai bibit cabutan. Begitu dulur-dulur, dan pakai bibit apapun kalau menguasai teknisnya oke mawon. Dan pakai bibit Ninja Hattori pun, kalau Ninja Misteri pun, kalau jenengan menguasai teknisnya ya nggak masalah. Tapi kalau nggak menguasai teknisnya jangan neko-neko lah. Jadi kita harus bijak dan cerdas dengan keuangan kita, karena modal yang kita keluarkan nggak sedikit, dan modal yang kita keluarkan pun jangan main-main lah istilahnya dengan usaha porang. Untuk dulur-dulur sekalian, mungkin cerita saya atau ulasan saya kali ini bisa bermanfaat buat jenengan, dan untuk itu bagian the memoriam saya. Jadi bibit cabutan tidak lepas dari budidaya MPM zaman dulu. Makanya saya sangat prihatin kalau ada yang beli cabutan tapi tidak menguasai tekniknya, akhirnya mereka tanam asal-asalan dan hasilnya zong. Itu amat sangat memprihatinkan. Begitu dulur, semoga bermanfaat, dan salam santun dari Madiun. Salam cerdas luar biasa, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.